Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dengan izinnya lah kita semuanya masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang dulu Bapak pernah menyampaikan tentang materi yang namanya ijtihad ya. Ijtihad merupakan suatu metode ya, merupakan suatu cara bagaimana para ulama itu memberikan suatu keputusan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi umat untuk mengambil kepastian hukum yang jelas, di mana ijtihad itu sendiri masih tetap harus menggunakan sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti. Ijtihad merupakan suatu metode yang menggunakan ra'yu, menggunakan akal terhadap permasalahan umat agar diberikan jalan untuk melaksanakan ibadah dan sesuai hukum daripada ajaran Islam itu sendiri. Baik, Thayyib, teman-teman semuanya, kita akan membicarakan tentang ruang lingkup ajaran agama Islam. Ruang lingkup agama Islam. Jadi agama Islam itu sendiri ya, nanti kita akan membahas tentang pengertian agama dan agama Islam, kemudian juga ruang lingkupnya, kemudian menjelaskan bagaimana klasifikasi dan perbedaan agama besar di dunia ini. Mengingat hari ini dan tahun ini tentunya masih masa COVID-19, biasanya pada kondisi normal kita pembelajaran itu dilakukan dengan secara diskusi atau presentasi kelompok masing-masing menyampaikan materinya sesuai tema yang didapat dari rencana pembelajaran semester. Tapi mengingat hari ini masih suasana masa COVID, sehingga tentunya teman-teman cukup memberikan resume saja terhadap materi kuliah yang Bapak sampaikan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan mahasiswa di dalam melakukan pembelajaran atau perkuliahan yang secara daring ini. Bapak akan menyampaikan metode yang sekarang ini adalah metode ceramah. Tentunya metode ceramah ini bukan metode yang disampaikan seperti kiai-kiai atau ustadz-ustadz ya. Letak perbedaannya, kalau perkuliahan itu ada RPS, rencana pembelajaran semester. Kalau di pengajian tentunya tidak ada RPS-nya. Ruang lingkup agama Islam. Pembelajaran daripada tema ruang lingkup agama Islam ini diharapkan ya tadi sesuai dengan RPS-nya bahwa mahasiswa akan mengerti ya, akan memahami tentang Islam, agama Islam dan agama itu sendiri, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian ruang lingkupnya ya, yaitu yang berisikan akidah, syariah dan akhlak. Kemudian yang kedua adalah mempelajari perbandingan antara agama-agama besar ya, dan kita mengetahui tempat agama Islam itu diantaranya. Ketiga adalah menganalisis mengapa Islam disalahpahami
Orang sekarang mengatakan gagal paham. Nah, mengapa disampaikan ini? Sumbernya buku teks pendidikan agama Islam yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Dalam buku teks itu jelas sekali ya tentang mengapa Islam itu disalahpahami. Ya, ini artinya bahwa ada dikotomi di lingkungan umat Islam maupun di luar umat Islam itu sendiri. Berangkat dari kata agama, ya, teman-teman semuanya, ya. Jadi agama yang kita hari ini kenal, ya ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristiani, Konghucu, ya. 5 agama yang diakui di Indonesia, termasuk aliran kepercayaan itu. Ya. Kata agama ini ternyata awalnya adalah dari bahasa Sanskerta. Nah, Sanskerta ini tentunya kaitannya dengan agama Hindu dan Buddha. Ya, mereka para penyebar agama itu menyebarkan agamanya di Kepulauan Nusantara kita yang tercinta ini dengan sebutan agama. Kemudian Islam datang dengan nama Dinul Islam. Aslinya itu Dinul Islam. Kemudian datang pula orang-orang Belanda ya ke Indonesia, menjajah Indonesia 3,5 abad ini. Bukan hanya menjajah ekonominya ya, tetapi agama juga disebarkan oleh mereka ya dengan membawa agama Nasrani, yaitu mereka dengan istilah namanya religion ya, dalam bahasa Latin religi. Kemudian kata agama ini diserap menjadi bahasa Melayu menggunakan kata agama bagi semua sistem ajaran agama apapun ya. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, agama itu terdiri dari kata a dan gama. A yang berarti tidak ya, tidak. Gama berarti kacau ya, tolak belakang ya. Arti singkatnya tidak kacau. Tapi maksudnya ya, agama ini tidak kacau ini maksudnya adalah peraturan ya, yang mengatur kehidupan manusia supaya tidak kacau. Jadi ada yang mempersepsikan kalau agama tidak kacau berarti tidak perlu beragama. Nah ini salah ya. Yang benar adalah arti kemudian diberikan pengertian sehingga tidak salah di dalam memahami kata agama. Jadi agama ini peraturan yang mengatur kehidupan manusia. Ada di dunia ini ya yang memberikan persepsi tidak perlu beragama. Jadi agama itu bagi mereka sebagai racun. Agama mereka itu adalah racun. Artinya bukan mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan kebahagiaan. Orang beragama itu menurut mereka ini, orang beragama itu orang yang terkena opium ya, orang yang mabok, seperti orang mabok. Mereka tidak punya dasar yang benar, kepercayaan yang salah orang beragama itu. Bahkan katanya agama ini menurut mereka seperti ini mengatakan agama itu adalah merupakan ilusi, hayalan, imajinasi anak-anak yang penuh fantasi dan mimpi. Jadi orang beragama ini katanya menurut ini adalah orang yang sedang mimpi. Ini salah besar ya. Jadi pendapat mereka Karl Marx ini tidak bisa dijadikan hujah bagi seorang muslim, tetapi menjadi bahan pengetahuan bahwa ada di dunia ini orang yang tidak beragama. Sebelum Islam ini hadir di Nusantara itu sudah ada beberapa penganut kepercayaan
Apa menurut kepercayaannya? Ada yang namanya animisme, ya. Ada yang namanya dinamisme, ada yang politisme dan monotis, ya. Monotisme ini merupakan perkembangan pemikiran dan kepercayaan dari animisme, dinamisme, politisme. Jadi satu di sini maksudnya banyak, ya. Banyak punya lebih dari 2, bisa 3, bisa lebih. Bagaimana dengan Islam itu sendiri? Ya, karena tadi semua bukan pemikiran dari ajaran agama Islam, agama Allah, ya, agama wahyu. Islam jelas di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 dan 6, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat 6 ini menekan untukmu agamamu, untukku agamaku. Mengajarkan toleransi. Silakan. Tidak ada agama terbaik selain Islam yang toleransinya lebih tinggi dan diterapkan oleh umat Islam. Toleransi Islam sangat besar sekali kepada agama dan kepercayaan manapun. Kita lihat bagaimana ketika seorang Muslim menyembelih hewan kurban saja, alatnya harus tajam. Kemudian goloknya itu enggak boleh diacung-acungkan begini, tidak boleh. Sehingga menyebabkan binatang itu takut. Nah, itu luar biasa, ya. Sama binatang saja tidak dibenarkan, apalagi seorang muslim melakukan teror di mana-mana. Itu tidak benar sekali. Islam mengundang nilai toleransi. Dalil yang selanjutnya, Islam itu adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi, agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, tidak ada selain Islam. Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fa in yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama, mencari din selain Islam, maka sekali-kali tidaklah agama itu diterima. Din itu tidak akan diterima daripadanya, dan dia akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi din tadi, ya, kepercayaan tadi, animisme, dinamisme, politisme, monotisme, ya, itu semuanya adalah di luar ajaran agama kita. Sosialis, komunis, ateis, liberalis, ya, apalagi terakhir itu sekuler, itu bukan paham dan pemikiran agama kita. Jika kita ini menjadikan sebagai sistem kehidupan kita, maka kata Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akhirat termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya dipaham, ya. Jadi Islam ini agama yang paling baik, ya, dari semua agama di dunia ini. Inna dina indallahil Islam. Sesuatu agama yang baik, yang diterima, yang diridhoi, Islam. Selainnya tidak akan diridhoi oleh Allah. Maka teman-teman mahasiswa harus tetap komitmen, konsisten terhadap keyakinan agamanya. Nah, kita pembahasan yang selanjutnya adalah arti agama di dalam Al-Quran. Kalau tadi agama dalam pengertian Sanskerta, sekarang agama di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran, agama itu dalam bahasa Arab disebutkan din, dana yadinu dinan. Ternyata din dalam arti Al-Quran itu makna yang banyak. Din bisa dimakna kepatuhan. Quran surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Din di situ memurnikan kepatuhan, melaksanakan ketaatan. Jadi din itu bisa bermakna patuh, taat. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, din situ artinya pembalasan.
Artinya bahwa jika teman-teman mahasiswa ini mengerjakan amal soleh, itu dibalas oleh Allah, ya. Bukan hanya kebaikannya dibahas di dunia, di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti agama di dalam Al-Quran itu lebih luas daripada arti agama dalam pengertian Sanskerta. Jadi kini ini adalah dalam mengatur sistem pengaturan, ya, hanya cakupannya sangat luas sekali. Kemudian diartikan bahwa secara umum ini adalah diartikan din ini diartikan agama, ya, secara umum diartikan dengan agama. Nah, sekarang al-Islamnya, ya. Jadi dinul Islam. Islam itu sendiri bermakna tunduk, patuh, berserah diri, sejahtera, merdeka, damai. Jadi orang yang beragama Islam itu ada orang yang menunjukkan ketundukan, kepatuhan, ya, berserah diri kepada Allah, kepada aturan Allah, merasa merdeka, ya. Hanya Allah saja sandarannya. Kalau orang bersandar kepada makhluk, kalau makhluknya mati, dia tidak bisa berdaya. Tapi Allah tidak pernah mati, Allah maha hidup, makhluk yang mati. Dan kalau kita bersandar kepada yang maha hidup, maka akan memiliki spiritual yang kuat. Agama ini bukan hanya diartikan tidak kacau, ya. Agama ini diartikan sebagai risalah, firman atau surat Tuhan, ya, yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mengatur tata cara hidup, ya, mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, ya, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya dan sekitarnya. Jadi sangat lengkap sekali. Risalah ini harus menjadi keyakinan agama Allah, agama Islam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa risalah agama ini sebagai petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jadi saudara harus yakin agama Islam ini agama yang bersih, tidak dicampuri oleh sedikit pun kemusyrikan. Agama Islam ini mengandung nilai yang sangat lengkap, ya, ajaran yang mengandung aspek kehidupan manusia. Maka Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuknya ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Setan musuhmu yang paling nyata. Marilah kita beragama Islam dan agama yang benar, agama yang dipahami oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama ahli sunnah pada umum. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sampailah kita pada pembahasan tentang ruang lingkup agama Islam. Jadi agama Islam ini dibatasi, ada 3 pembatasannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, tetapi ini menyangkut semua aspek kehidupan 3 ini, menyangkut aspek akidah, menyangkut aspek syariah, menyangkut aspek akhlak. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan satu persatu, ya, ibarat 2 sisi mata uang. Akidah bicara tentang keyakinan, ya, sistem keyakinan, rukun iman kepada Allah, ya. Rukun iman yang 6 itu iman untuk minabillah, iman kepada Allah, untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya. Beriman untuk minabillah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab Allah, ya, pada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk. Di samping itu juga mentauhidkan Allah, ya, ada 3 tauhid, ya, tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Tauhid rububiyah berarti kita mengakui bahwasanya alam semesta ini, ya, berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala.
mulkiyah mengakui bahwa yang memiliki alam semesta ini dan berserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rajanya manusia, Malikin Nas, rajanya manusia. Ya, Allah sebagai raja manusia mengatur kehidupan manusia yaitu dengan Al-Qur'an yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariah, ibadah dan muamalah. Jadi menyangkut aspek ubudiyah, aspek muamalah. Hubungan yang mengatur kemasyarakatan itu namanya muamalah. Yang terakhir adalah akhlak. Ini yang mengatur tentang perilaku ya manusia ya berdasarkan nilai akidah dan syariah. Baiklah teman-teman semuanya. Jadi ruang lingkup akidah Islam itu ada 3 akidah, syariah dan akhlak. Akidah berisi rukun iman, tauhid dan sam'iyat, yaitu sistem metafisika Islam. Ya. Kemudian rukun iman yaitu ada 6 ya. Kemudian tauhid ya, yaitu rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Sam'iyat bicara tentang yang gaib ya, alam barzah, alam kubur ya, surga dan neraka. Syariah yaitu berhubungan dengan muamalah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Yaitu sistem ibadah yang khusus dan sistem ibadah ke masyarakat, pendidikan, politik ekonomi, sosial, budaya dan hukum dan aspek lainnya. Akhlak ini adalah merupakan buah dari sebuah amal ibadah, akidah dan syariah. Akhlak ini berbeda teman-teman ya dengan etika ya. Kalau akhlak ini merupakan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah pernah ditanya, apa itu akhlak? Bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah pernah ditanya, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya merupakan ucapan salam dan sekaligus mengandung makna doa. Tidak bisa diganti ya, dengan selamat pagi, selamat siang. Ya, tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan selamat pagi, selamat siang. Terakhir ya, bahwa kenapa kita harus memiliki akhlak yang mulia ya, merupakan pencapaian daripada pembelajar agama Islam itu di perguruan tinggi. Salah satunya ada memiliki sarjana yang berakhlakul karimah. Ya, teladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarjallahu wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Kepada Rasulullah ada contoh dan teladan yang baik. Wa innaka la ala khuluqin. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang aku. Rasulullah ini adalah merubah jadi uswah bagi kita semua. Kemudian setelah kita kenal tentang ruang lingkup agama ya, akidah, syariah, akhlak. Nah, ini 3 ini ya. Kemudian pada poin yang kedua ada klasifikasi agama. Ya, agama Islam ini kalau dibedakan ya, ada 2 klasifikasi, ada 2 kelompok, itu agama wahyu dan agama ardi. Agama wahyu ada agama tauhid ya. Agama tauhid itu ada, kalau mau dikatakan monoteistik mutlak, bukan monoteistik semu ya. Selain itu adalah monoteistik semu. Nah, ardi ini bisa politistik dan monoteisme nisbi. Nah, mana yang termasuk agama ardi ini? Selain Islam itu agama ardi, agama budaya ya. Apa agama budaya itu? Misalnya agama budaya ini termasuk adalah agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan lainnya, itu termasuk agama budaya yang dikembangkan berangkat dari sebuah pengalaman dan spiritual pengikutnya ya. Kalau Islam
langsung dari Allah, murni esa ya. Nah, itu ada beberapa perbedaan teman-teman antara agama samawi dan agama budaya. Kalau samawi berarti wahyu dari langit ya, berlakunya sepanjang zaman, kitab sucinya tidak ada perubahan, konsepnya tauhid, agama bukan pencetusnya, agama universal. Bisa zaman Nabi Adam sampai sekarang tetap Islam. Sementara budaya ini kedaerahan, lokal, ada perubahan, konsepnya syirik. Pencetusnya adalah nama orangnya. Misalnya agama Buddha Siddhartha Gautama. Nah, sifatnya tidak menyeluruh atau parsial. Demikian teman-teman ya. Jadi ciri-ciri agama ini ya, kalau dikatakan agama ini ya, agama sebut agama punya kitab suci, memiliki tempat ibadah, ada nama Tuhan dan pembawa. Terakhir adalah salah paham pada Islam. Ini sangat berbahaya sekali bahwa ada beberapa kekeliruan, kesalahpahaman di kalangan umat Islam, internal umat Islam, apalagi di luar internal umat Islam. Apa katanya? Internal umat Islam salah paham bahwa agama Islam ini adalah agama yang tidak lengkap. Ya. Tidak lengkapnya di mana? Seakan-akan Islam itu hanya mengatur ibadah, sholat, zakat, puasa, haji saja. Padahal Islam ini mengatur semua sisi kehidupan nilai-nilai umat Islam. Dari semua sisi, dari mulai seorang muslim bangun tidur sampai tidur lagi diatur di dalam agama kita, agama Islam. Sehingga tidak ada di agama yang lengkap ini selain Islam. Yang kedua, disalahpahami juga tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Seakan-akan Islam dan pengetahuan itu berbeda. Ada permisahan, padahal tidak ada. Kita kenal dalam Islam itu ada namanya ilmu tanziliyah. Ada ilmu al-kauniyah. Tanziliyah itu kan berarti ilmu yang dikembangkan atas dasar Quran dan Sunnah. Lahirlah ilmu-ilmu agama, ilmu diniyah. Ya. Ada ilmu al-kauniyah, ilmu yang dikembangkan dari aspek kehidupan. Nah, itu juga termasuk dalamnya bagian daripada agama kita dalam perspektif ilmu pengetahuan. Jadi Islam ini menyangkut semua sisi kehidupan manusia. Eksternalnya apalagi? Ini juga ada kesalahpahaman di antara non-Islam. Islam itu agama yang radikal, agama tidak toleran, dan sebutan lain yang tidak dimiliki sebenarnya itu hanya sebuah oknum saja. Padahal oknum saja. Mungkinlah teman-teman semuanya materi pendidikan agama Islam ini sudah Bapak sampaikan ya. Akhirnya saya simpulkan bahwa sesuai dengan rencana pembelajaran semester bahwa hari ini kita belajar tentang arti agama Islam dan ruang lingkupnya. Yang kedua adalah klasifikasi agama. Ketika salah paham atau disalahpahami agama Islam ini. Tentunya kita sebagai orang muslim, apalagi mahasiswa intelektual, bahwa tidak boleh memahami Islam ini sebuah kesalahpahaman yang menyebabkan kita tidak mengerti agama kita sendiri. Kemudian ruang lingkup agama kita ini adalah akidah, syariah, dan akhlak. Ini ada tiga, ini adalah merupakan tiga-tiganya yang mesti dipahami oleh kita. Dan klasifikasinya ada agama wahyu dan agama non-wahyu. Demikian kita akan lanjutkan pada materi yang akan datang ya. Kita akan bahas pada materi selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.